Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya lur. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan sedikit berbagi pengalaman tentang ya bagi teman-teman teknisi dan umumnya untuk para pengguna handphone Android. Di tangan saya ini ada handphone Poco X3 Pro ya, HP yang di tahun 2023 kemarin sempat viral mati massal. banyak trouble, banyak kendala ya. Di 2024 ini juga masih banyak servisan handphone Poco X3 Pro ya. Tentunya karena banyaknya trouble, jadi mungkin harga bekasnya tentunya akan anjlok ya. Untuk Poco X3 Pro ini sendiri dengan Snapdragon untuk Qualcomm-nya ini masih 860 ya. CPU nya menggunakan SM8150. Untuk storage nya atau penyimpannya ada beberapa varian. Di varian 128GB dengan RAM 6GB, 128GB dengan RAM 8GB, dan yang varian keduanya itu di storage di 256GB dengan varian RAM-nya 6 dan 8GB ya. Nah, di sini saya ada beberapa handphone Poco X3 Pro yang untuk storage dan IC RAM-nya sudah saya naikkan ya. Di tangan saya ini ada seri Poco X3 Pro. Di sini dengan storage atau penyimpan ini sebesar 128GB. Kelihatan ya lur? Di sini ya, 128GB. Dengan RAM ini saya naikkan ke 12GB. Kalau bawaan pabrikan atau keluaran dari pabrikannya Poco X3 Pro maksimal di 128GB. Ini RAM-nya sudah saya naikkan ke 12GB. Kemudian ada yang sudah saya naikkan ke tentang ponsel ini di 512GB ya. Jadi untuk storage nya di 512GB ini di sini ya, kelihatan ya. Dan untuk RAM nya saya naikkan ke 12GB. Jadi tentunya nanti bisa mendongkrak untuk harga ya. Harganya bisa naik, harganya bisa lebih mahal dibanding bawaan yang standarnya. Kalau ini di 128 dan RAM-nya 6GB, ini standarnya ya. Kalau untuk RAM ini sendiri, misalnya kita melakukan pergantian IC RAM, tentunya tidak menghilangkan data pengguna ya, selama proses pergantian sentral prosesornya tidak mati atau tidak bermasalah ya. Nanti akan langsung nyala. Tetapi kalau melakukan pergantian pada sentral prosesor atau IC UFS atau storage-nya, tentunya data-data pengguna akan hilang ya. Kemudian mungkin
teman-teman ada yang nanya, Mas, misalnya harus ganti IC programnya, kira-kira bisa diganti IC programnya aja apa harus satu paket sama central processor ya? Sebenarnya secara teori servisnya itu bisa dilakukan, hanya melakukan pergantian pada IC UFS-nya atau storage-nya. Ini kan masih menggunakan UFS 3,1 atau 3,0, ini bisa semua ya. Tapi tentunya di situ ada beberapa syarat-syarat tertentu kalau pengen melakukan upgrade pada storage atau penyimpan. Tidak seperti ketika melakukan pergantian pada IC RAM. Jadi kalau teman-teman pengguna, khususnya kalau teknisi mungkin sudah banyak yang paham ya, termasuk para teknisi-teknisi yang ingin menaikkan performnya, cukup diganti IC RAM-nya. Itu tidak perlu melakukan pemrograman, tidak perlu melakukan penghapusan data yang ada di dalam IC UFS. Tetapi berbeda ketika mungkin ada konsumen atau customer yang pengen menaikkan storage-nya. Itu tentunya banyak syarat-syarat yang harus di ini ya. Termasuk salah satunya UFS-nya harus menggunakan RPM Clean, kemudian ada tentunya harus mempunyai alat UFS ya, banyak, apa pakai UV UFS, apa pakai ECG tag, pakai MIPI atau pakai GC. Itu bisa melakukan upgrade pada storage. Tetapi berbeda ketika melakukan pergantian central processor. Ketika melakukan pergantian central processor nih, misalnya di repair central processornya mati, harus dilakukan pergantian central processor ya. Di situ bahkan tidak perlu menggunakan alat UFS. Itu bisa cukup menggunakan alat-alat pemrograman secara umum ya, yang tidak perlu pelepasan IC UFS ya, itu bisa ya. Nanti kalau ada waktu insya Allah saya buatkan untuk kontennya pergantian central processor tanpa melakukan pelepasan pada IC UFS atau storage. Jadi salah satu keunggulannya ketika segi hardware dinaikkan untuk IC RAM-nya atau storage-nya ya, tentunya secara perform juga lebih mantap ya, lebih ringan, lebih dengan harga pun juga tentunya akan lebih mahal lagi. Jadi bagaimana nanti proses menaikkan IC RAM dari bawaan dari 6 GB kita naikkan ke 12 GB. Pantangi terus channel Griyo Android. Sebenarnya handphone ini sudah selesai saya repair, tetapi di situ dari customernya minta, dari konsumennya minta dinaikkan, dinaikkan IC RAM-nya biar gede ya, seperti itu ya. Jadi saya buka lagi. Oke lur, bisa difahami ya bagaimana nanti prosesnya, pengerjaannya. Simak terus channel Griyo Android, jangan di skip-skip. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber yang masih setia menonton, setia mungkin ada yang mengirimkan garapan. Ini saya ucapkan terima kasih. Tetapi saat ini masih stop lur. Kiriman masih off karena masih beludak untuk garapannya, masih banjir.
Oke lur, disimak terus channel Grio Android. Bagi temanku yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Disimak terus channelnya, bagaimana cara proses untuk menaikkan IC RAM. Disimak terus, jangan di skip.